وسلم إلى رسول محمد أرشد بن عبد الله البدير إلى رسول محمد زيد بن عبد الله يا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين بالدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah inayah serta inayah hidayah serta taufik dan anugerahnya juara kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, sambungan yang telah lewat yaitu termasuk daripada sunnat hayat, yaitu wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala khulil yusra qabidan la asfal as-sadri al-qu wal 'azm alladhi yadil ibham al-yadi was-sa'id. Sunat hayat yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya atas persendian tangan kiri. Qabidan hal keadaannya menggenggam laha bagi tangan kiri, asfala sadri yang paling bawah daripada dada. Maksudnya sunat meletakkan tangan ketika di dalam sembahyang, ketika dalam keadaan berdiri, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Contohnya, umpamanya, cara yang paling afdal adalah tangan kanan mengikuti ini dua persendian tangan, pincil tangan. Berarti yang mana diikutinya? Nih, tangan 4 jari diandap di sini, ibu jarinya di sebelah akan mengikuti. Jadi yang mana mahir nengga ini karena sudah masuk belajar di sini, ubah dia nengga ini. Kenapa? Karena ada dasarnya ketika kita mengubah.
ketika kita memakai nangka ini kita mengambil di mana? Umpamanya, berarti kita nang tahu aja, nang dipakai nang tahu aja, berarti di sini. Nah, satu. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah oleh Imam Ghazali, cara nang kedua yaitu mengikutinya jari manis dengan kelingkingan, kemudian ibu jari di sini, dan telunjuk dan jari tengah membujur. Nah, tapi tetap andaknya di sini, nah, bukan di pegalangannya, bukan di pegalangan. Jadi di sini mengikutinya. Nah, boleh nang kayak ini, boleh nang kayak ini. Nang mana pian nyaman, nang mana pian nyaman. Nah, di sini Pak, dalam kitab di sini ada penjelasannya di sini. Wallahu a'lam di mana orang mengambil mana pegangan di sini. Hasilnya pahala sunat, hasil lagi pahala sunat asal tangan kanan di tangan kiri. Walaupun pahala sunatnya itu kadang mendapatkan kesempurnaan menurut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terserah aja. Nah, mana nang nyamannya dia mengikuti. Hendak nang kayak ini silahkan. Hendak nang kayak ini silahkan. Yang mana nang pian nyaman. Ada orang nang kayak ini aja terserah ulang. Tapi di sini kan keadaannya qabidan, digenggam kayak ini. Nah, digenggam. Pada mau dilepasnya, ada juga orang betipak waranya. Nah, itu cara mengikutinya. Kemudian yang kedua, cara meletakkannya. Meletakkan tangannya itu di sini dari 4 mazhab. Karena mazhab itu kan ada 4. Ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali. Sekarang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mandaknya di mana pulang? Menurut mazhab Syafi'i, tahta sadri fawqa surah. Di atas dada, di bawah dada, di atas pusat. Berarti posisinya kayak ini. Nah, kenapa? Karena ulu hati ini kan pas dada, ini habisan dada, berarti di bawah daripada ulu hati dan di atas daripada pusat. Nah, ini menurut mazhabnya Syafi'i. Menurut mazhabnya Maliki pun seperti demikian. Mazhab Malik dan kayak gitu. Yang berbeda itu mazhabnya Hanafi, mazhabnya Hambali. Kalau mazhabnya Hanafi dan Hambali, mandak tangannya itu tahta surah, di bawah pusat. Berarti kayak di pusat terulah. Nah, ini lainnya lebih yang. Nah, ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Nah, ini kalau menurut Imam Hanafi, kalau bini-bini pulang kenapa? Fauqas sadri, di atas dada. Bila bini-bini nah ini menurut Imam Hanafi. Nah, menurut Imam Syafi'i, baik laki-laki ataupun perempuan, hanya baik laki-laki dan perempuan, mengandak tangannya itu tahta sadri fawqa surah, di bawah dada, di atas pusat. Memposisiakannya. Nah, masalah ketiga itu walaupun kil-kil aja, ada sebagian mendahkan sunat, dikehigakan kiri sedikit. Nah, intinya andaknya di bawah dada, di atas pusat. Sebagian qaul ada yang mengatakan dihiringakan pulang ke sebelah kiri sedikit ya, supaya membetuli daripada hati. Nah, itu cara untuk meletakkan tangan dan cara mengikuti tangannya. Artinya bila kita sudah mengumpati cara tersebut, umpamanya cara nengkai ini tadi atau nengkai ini tadi, mandaknya pas di bawah dada, di atas pusat, berarti kita sesuai dengan aturan yang ada sudah. Nah, jangan diubah lagi. Walaupun orang nengkai apakah, walaupun orang di atas dada kah, walaupun orang di bawah pusat kah, ada
Dan ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Orang mazhab Hanafi mau di bawah pusat silahkan. Orang mazhabnya Ahmad bin Hanbal di bawah pusat silahkan. Walaupun sama, mengikuti tangannya sama berarti ini, sama yang dipegang milihnya. Nah sama, tapi mandaknya juga beda. Kalau Imam Hanafi tadi kan di bawah tahta surah, di bawah pusat, Nah kita mazhab Syafi'i kan bagus kelihatannya, andakannya itu bagus, di bawah dada, di atas pusat. Artinya mahir mengikuti di pegangan ubah ya Allah. Artinya sudah tahu pelajarannya yang kayak ini ubah. Artinya menuju kepada suatu kebenaran. Artinya supaya tahu ini yang kayak ini bujurnya, nanti ubah. Salah kan terdahulu ada salah juga. Artinya apa? Ada sempurna aja mengikuti cara daripada yang sudah diaturkan di dalam mazhab Syafi'i, di dalam bahkan di sini dijelaskan bahwa al-azmul ladzi yali ibham al-yadi sa'id. Artinya namaran ko itu adalah tulang yang mengiringi daripada ibu jari. Ya ini tulang yang mengiringi ibu jari. Ya di sini berarti yang mengiringi daripada pergelangan tangan. Habis. Kemudian yang ketiga, ini sudah habis masalah mengikuti tangan. Menghendak tangan sudah habis mengikuti jaraknya. Kan ada pilihan lain. Kecuali kita kayaknya panggil umpamanya perbandingan mazhabnya. Nah itu tadi mazhab ini nangka ini, mazhab ini nangka ini. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita umpati cara Imam Syafi'i. Yang ketiga, an-nazaru ila maudhi sujud, sunat ketika di dalam sembahyang memandang kepada tempat sujud. Walau shalla khalfal Ka'bah, walaupun dia sembahyang di belakang Ka'bah. Nah, Ka'bah di muka sini, jadi sini sembahyang di belakang Ka'bah. Lah, tatap sunatnya melihat di tempat sujud, bukan melihat di Ka'bah. Orang sembahyang di hadapan Baitullah. Di hadapan Baitullah itu berarti kita di belakang Ka'bah. Apakah kita disunatkan menjangi Ka'bah? Tetap berlaku sunat menjangi tempat sujud. Aw khalfa nabiyyin, atau sembahyang di belakang Nabi. Nabi di sini punya sembahyang, kita di belakang. Apakah kita disunatkan menjangi umpamanya awak Nabi ini? Ada tetap tempat sujud yang dijangi. Fayanzuru ila maudhi'i sujudi mutlaqan, maka memandang dia ke tempat sujud mutlak. Artinya dengan keadaan apapun sunat memandang tempat sujud. Illa inda qaulihi, kecuali ketika ucapan bacaannya illallahu. Nah, artinya dalam bacaan tersebut seluruh sembahyang, keadaan sembahyang, baik waktu berdiri, baik waktu ruku, baik waktu duduk antara dua sujud, nang sunat mata ini nang dijangi adalah tempat sujud, kecuali ketika membaca tasyahud kalimat illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Hilang kesunahan menjangi tempat sujud, tetapi nang sunat itu nang dijangi telunjuknya lagi. Artinya apa? Ubah posisi pandangan. Nang tadinya nang dipandang tempat sujud, tapi ketika illallah nang dijangi telunjuk. Nang dijangi telunjuk. Fayanzuru ila muhallalah, kemudian ia memandang kepada telunjuknya sampai salam. Jadi jangan lagi memindahkan pandangan nih. Ini nih jangan dijanginya. Kenapa gerak telunjuk nih? Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah isyarat
bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Nah lalu macam-macam orang mencatatkan nih apa aja cadatnya ini. Cadatnya itu dengan cadat yang sedang. Makanya dalam hukum fikih di sini bolehlah orang mencatatkan berdahulu. Kan ada orang mencatat berdahulu. Ada aturan di sini. Waktu mencatatkan itu ketika kalimat illallah. Makanya kayaknya masuk di dalam bagian sunat. Ketika membaca tasyahud, tangan ini sunat. Ketika duduk sunat digenggam berdahulu dengan ini. Jangan dengan ini warak, tapi sunat digenggam dengan ini. Nah bila kalimatnya sudah kalimat sampai asyhadu an la ilaha illallah. Nah sunat sedang dimakan. Aduh saya dengan ini banget. Kaliwaran ini nih, mulai berubah kuat kira-kira. Ada kaliwaran kaget ini. Ada juga ini itu caget. Ada juga orangnya itu ngapa maksudnya itu caget ini. Coba dengarkan ini lah. Dengarkan aja kenapa dia itu caget tengah ini. Ada macam-macam kebanyakan manusia nih. Macam-macam. Ada juga asyhadu an la ilaha illallah. Nah, berputar ada juga. Macam-macam manusia. Dan dulu suah menaungi macam-macam lain itu udah talihat dihiga bang. Mau kada mau talihat kan. Nah ini asyhadu an la ilaha illallah. Nah berputar terus. Mungkin maksudnya apa? Artinya Allah Ta'ala itu Esa di seluruh alam, seluruh dunia, seluruhnya nih bang. Mungkin isyaratnya tadi. Tapi bila jadi main-mainakannya nih. Bisa bermain-mainnya nanti di dalam sembahyang dengan sesuatu di luar hal masalah sembahyang. Ada biar kayak gitu. Nah di sini kan dipadahkan mbak dicegetakan kan aja. Apa nang dicang sunat itu dicang ini bukan diputar-putar, bukan diturun-turun naikahan, bukan. Nah biar hendak nang sedikit aja jajetnya, pasti masalah hasil aja nang intinya cabiat. Ya ada juga asyhadu an la ilaha illallah. Tok jadi tok ulang. Ada juga rada lagi bagi tok ulang. Ada juga pada genaakan aja. Bahkan menggenaakan ini dalam kitab Sabilul Muqtadir menggenaakan ini sampai kepada habis salam. Jangan ditukarkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang ditukarkan. Kebanyakan orang, sebagian orang ditukarkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Padahal sunatnya didawamakan, dikekalakan telunjuk ini menjaga masih. Itu sunat. Nah jadi kembali tadi memandang kepada tempat sujud itu keadaannya seluruh sembahyang kecuali jadi ketika di dalam tasyahud awal, ketika di dalam tasyahud akhir, ketika kalimat illallah, maka ubahlah pandangan kepada telunjuk ini. Artinya isyaratnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang satu. Itu telunjuk ini harap ya. Telunjuk ini harap. Kenapa orang menunjuk supaya telunjuk? Kalau ada mau orang itu ambilkan itu aja, ada mau. Ini telunjuk ini kalau menyuruh-nyuruh nih. Ini yang dikatakan itu apa? Telunjuk bukan ibu jari tangan, bukan kelingking. Walaupun ma'andaknya di sini ini beda-beda lah. Ada nangka ini, ada nangka ini, ada nangka ini, macam-macam. Ini ada juga langsung ibu jarinya kayak gini. Nah, ada juga. Orang bahari aja tujuh batang kayak gini. Orang bahari. Padahal
sebagian orang yang ceritakan pendahulu tadi, jadi menghadang illallah bukan hebat pulang. Enak nyari tuh aneh juga. Kadang mau ulah seorang, ada ambilannya di mana? Dia mau ambil ini kain ini aturannya. Jadi aku seorang mereka, berarti mau ulah seorang ngarannya, mau ulah seorang ngarannya. Nah, jadi sunat memandang kepada tempat sujud. Apa garam maksudnya memandang tempat sujud itu? Kenapa disunahkan? Karena ketika orang memandang tempat sujud ketika dalam sembahyang, berarti pandangannya ini terbatas. Ketika pandangan terbatas, otomatis pikirannya pun akan terbatas. Artinya ada memikirkan yang lain, yang dipikirkannya sujud ini nih. Artinya aku sembahyang. Maksudnya adalah mencanangi tempat sujud itu sunat, tujuannya untuk menghasilkan sebuah kekhusyuan di dalam sembahyang. Itu aja. Berarti bila orang mencanangi tempat sujud ada hasil, umpamanya kekhusyuan, berarti sunat aja hasil. Tapi tujuan asal, tujuan daripada mencari tempat sujud tidak ada dapatnya. Padahal tujuannya menghasilkan sebuah kekhusyuan. Tetapi karena ini tatap pada mau khusyuk, berarti nang dimaksud kada hasil, tapi pahalanya tetap hasil. Nah di sini dikupas oleh Datuk Lampaian Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Jersidin, seandainya seseorang sembahyang dengan cara berpajang, tapi dengan cara berpajang hasil sebuah tujuan, yaitu supaya akal dan pikirannya terfokus kepada sembahyang, hasil khusyuk. Mana bagusnya awal mencari tempat sujud tapi kada khusyuk? Lebih bagus berkicim sembahyang, lebih bagus berkicim. Walaupun ini ada hasil dapat pahala sunat ada. Orang berkicim dapat pahala sunat ada dapat. Makruh hukumnya berkicim, menyalahi yang sunnah. Sunnahnya berkicim berarti sunatnya bermuncilat mencari tempat sujud, berarti lawanannya berkicim hukumnya makruh lah. Memang dalam kaidah khilafus sunnah makruh, menyalahi sunnah itu makruh. Tetapi ujar Datuk Lampaian itu kada sampai kepada hukum makruh bila berkicim. Hanya khilaful aula, kurang bagus. Tetapi kekurang bagusan yang berkicim kalau menghasilkan sebuah kekhusyuan itu lebih baik daripada mencari tempat sujud tapi tidak hasil khusyuk. Kamu bacakan berkicim ada khusyuk, mencari tempat sujud ada khusyuk, mana dipilih? Aku mencari tempat sujud ada juga pahalanya, walaupun ada khusyuk. Daripada berkicim sama aja juga bikin buling warna, buling. Nah artinya apa? Tergantung diri masing-masing. Seikung nyamannya berkicim, berarti kada pengen dapat pahala sunat. Tapi gini aku berkicim nyaman. Nah apa nyamannya? Ini hasil kekhusyuan. Aku ingin berbuncilah kan kata itihi, apalagi di sabtu kedua. Tak itihi orang nang di muka, tak itihi orang nang bakal higas itu, macam-macam banyak tak itihi. Tak pikir dalam aku anak muka baik dengan kasih mukanya aja mukanya. Tak pikir luar. Nah sehingga apa? Sehingga memiliki pandangan atau supaya ada memandang, lalu ini berkicim. Tapi hati-hati dulu berkicim, musianya cacat di bawah, pas masih juti. Mau orang berbuncilah kan kau behindar. Ini kembali kepada masing-masing diri. Nang mana nyamannya. Tapi walaupun secara hukum sunat mencari tempat sujud, tapi secara individu nang mana nang nyamannya. Bila anda hasil lagi pahala sunat, silakan nyari tempat sujud. Dan hasil itu kekhusyuan lebih baik lagi, artinya sampai kepada tujuannya. Tujuan mencari tempat sujud adalah menghasilkan sebuah kekhusyuan. Artinya apa? Taqarrubu ilal khusyuk, mendekatkan kepada khusyuk. Hasilnya khusyuk berarti apa? Mana dapat pahala sunat, mana dapat khusyuk pula.
luar biasa. Tapi seandainya dipilih bakicing hasil khusyuk mencari tempat sujud tidak hasil khusyuk, tapi tidak hasil pahala sunat, mending bakicing asal khusyuk sembahyang. Mau umpamanya sama pun ada khusyuk, mencari tempat tidak khusyuk, bakicing tidak khusyuk, baik bebucilan saat mencari tempat sujud ada juga hasil pahala sunatnya. Daripada para yang lalu bakicing yang ada khusyuk juga ada dapat pahala sunat. Nah, jadi kembali bahwa sunat hayat yang ketiga adalah memandang kepada tempat sujud. Walaupun sembahyang di muka Ka'bah, orang sembahyang umrah, orang melaksanakan ibadah haji, jangan dicalangi Ka'bahnya, tapi calangi tempat sujud. Yang keempat di sini dari sana, fathu basarihi wa adamu taghmidihi, membuka pandangannya dan ketiadaan memejamkan mata. Memejamkan mata. Ini sunatnya nampak buka mata, jangan digijingakan. Tawala sholatihi, sepanjang sembahyangnya. Sepanjang sembahyang buka itu mata. Walaupun di sini sunat kalau membukanya di pajamakan. Nah, seandainya di pajamakan itu ya itu tadi kurang bagus. Habis. Karena biar untuk menghasilkan khusyuk ini nyali banget dalam sembahyang. Bermacam-macam cara. Ya salah satunya mencari tempat sujud tadi. Terkadang sembahyang orang yang lama belum tentu itu khusyuk. Terkadang orang yang ancap sembahyang itu nggak khusyuk. Bahwa biar imam itu hakun panjang ka surah aku handebak. Membetahkan dulu hakun panjang ka aku handebak. Aku pindik gelap. Kenapa alasannya pindik? Bukan karena anak kesuntungan, karena supaya tidak ada celah bagi syaitan untuk mengganggu pikiran dan hati kita ketika sudah. Ulun banyak imam sembahyang isya, ulun bawa surah panjang, pian sudah habis Fatihah baca walaupun pian dengarkan bacaan ulun ini. Nah, ranainya lagi kemana ranai itu tuh? Kemana ranai itu? Semakin lawas imam, bagi imam menjadi masalahnya ini mikirkan bacaan hafalannya aja. Bagi makmum ini nang manas. Lalaunya ada sampai ke banjir lalaunya. Kali sampai di Barape sampai ke banjir lalaunya. Mudil mi'rab juga lalaunya naik kemana-mana. Pikiran hancur besar itu. Walaupun bagus sejarahnya, orang sembahyang lawas bagus banget. Ada semakin banyak yang dibaca Qurannya, semakin banyak pahalanya. Tapi asal kalau ada guru ini nih mau mikirkan apa yang dibaca. Nah sekarang dia ketika ulun baca surah panjang, dia kira-kira ngertilah apa yang dimaksud surah yang membaca itu. Ada ngerti ya kayak banget yang ada guru. Berarti apa yang diulah makmum ini mahdangi ruku. Ketika mahdangi ruku itu tuh kemanaan bacaan lalahan, artinya hati dan pikiran tuh. Nah disitulah orang tolak bukan ulun kada hendak panjang, bukan pada hendak bagus banget orang sembahyang surah panjang, tapi bagi orang yang kawah khusyuk bujur baik aja. Ulun main baca surah handap pas pian habis Fatihah ada lu habis surah ulun nyaman lah. Nah
tuntung. Nah iya lakas tuntung. Nah ini membayangkan orang bukan urunan hendak lah. Panjang itu bagus banget. Orang sembahyang tarawih sejus bagus banget ya. Sejus semalam. Habis Fatihah. Ayo biar. Maka panjang beda nih. Nah disitulah kayaknya celah syaitan masuk ke sini. Macam-macam tuh lawannya itu kemana-mana tuh jangan. Nah lalu ada pertanyaan, bolehlah ya orang mengiringi imam bacaannya jadi silahkan tuh jadi masalah. Karena mengiringi imam bacaan surah tadi boleh aja jadi masalah. Niat dengan zikir. Artinya dicari nama sembahyang itu dicari khusyuk. Salah satunya orang dari ancam di sembahyang khusyuk. Kenapa ancam? Tapi ancamnya di sini jangan sampai mencederakan kepada sebuah sembahyang. Ada mencederakan pada yang bermualat lagi, nah itu cederakannya rusak sembahyang. Jangan sampai ada bermualat, silahkan ancam sembahyang asal bermualat. Nah kenapa dia alasan ancam? Karena supaya ada celah untuk syaitan masuk ke dalam akal dan pikiran kita sembahyang. Amun kita sawat kusung ka umur, nah itu jangan masukkan tuh jangan. Tak ungkapan tuh jangan rakaman gitu tuh ungkapan tuh jangan. Iyalah, kira-kira kayak itulah. Nanti alami itu. Makanya nyaman tuh suka ada ya. Nama lakas itu pikiran masih di dalam sembahyang. Tuntung lakas sembahyangnya kalau dalam artian itu ada lalau banget, melalau ya pak, artinya kemana-mana tuh sahabat. Tapi sebentar aja mau pajangan lawas, nah lawas juga pajangan biasanya lalau yang mau. Maka sedangkan khusyuk ini dalam sebuah perkataan al-khusyuk imadus sholat. Khusyuk itu tihamnya sembahyang. Tihamnya sembahyang itu sedapat mungkin kita anak menghasilkan sebuah kekhusyukan di dalam sembahyang dengan cara apapun selama kadang mencederakan ke sebuah sembahyang. Kita mengutamakan yang sunat tapi menghilangkan kekhusyukan tidak bisa. Hasil mahala sunat kita ada khusyuk timbulnya. Nah lebih baik khusyuknya cari dulu. Tapi sudah mahir udah khusyuk, ayo panjangi lagi. Aku sudah mahir yang umpamanya ada apa lagi kada akan lalau lagi pikiran hati. Ayo panjangi lagi berjalan surah apa lagi. Amun mahir nang anu ini kain aja dulu panjang. Nah ada banyak hadir dulu. Saya kira apa? Saya kira hasil sebuah kekhusyukan. Orang-orang ada di bulutis juga bila surahnya. Nah di bulutisnya malah orang 7 lagi. Ini ketujuh lah. Tapi ada sebagian orang berpikir panjang aja suruh dia silahkan jadi masalah. Nah, ini lebih baik. Artinya apa? Dalam awal ketika kita mengaji tentang masalah rukun sembahyang, semalam yang paling afdal rukun sembahyang ada 2 kalau semalam. Ada 2. Yang dari seluruh rukun sembahyang 13 tuh. Yang paling afdal rukun itu ada 2. Yang pertama berdiri. Yang kedua sujud. Kenapa berdiri itu afdal? Karena di dalam berdiri di situ banyak bacaan Al-Quran. Nah sehingga apa? Semakin lawas berdiri semakin afdal. Ya panjang surah tadi sebenarnya afdal dari segi keafdalan. Tapi dari segi menghasilkan sebuah kekhusyukan ini menjadi masalah terkadang. Timbul pada khusyuk, mohon mahir sudah jadi masalah. Aku khusyuk aja, bukan jadi masalah. Habis. Kemudian saktatus shalah. Yang kelima sunat hayat adalah diam-diam di dalam sembahyang. Ada di dalam sembahyang itu tempat-tempat yang mana sunat beganak setumat. Dalam kitab itu ada saktatun latifah, diam yang lembut. Seapa diamnya? Dengan kadar membaca
subhanallah. Yusannul musalli ayyaskuta fi salatihi, disunatkan bagi orang yang sembahyang bahwasanya dia berdiam di dalam sembahyangnya di 6 tempat. Di 6 tempat sunat berdiam dengan lembut. Siapa diamnya? Ulla saktatin, setiap diamnya itu biqadri subhanallah, dengan kadar membaca kalimat subhanallah. Sunat kayaknya. Nah di sinilah kayaknya letak-letak Nabi biasanya gak pakai tarawih. Kenapa ancap pakai tarawih? Jadi kalau kita perhatikan tempat-tempat yang sunat begana satu tempat. Contoh umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Padahal di situ banyak tempat yang berdiam satu tempat. Aturannya Bismillahirrahmanirrahim. Begana satu tempat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sunat. Nah, jika tak pakai di sembahyang tarawih. Nah, ini banyak ketika sembahyang tarawih itu hilangan gawin-gawin sunat. Kalau tapi tak gawin, kenapa? Karena hendak mengutamakan hendak ancap pempihan. Nah, ancap pempihan nantinya hendak cepat selesai daripada sembahyang tarawih. Yang pertama, sunat baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Sunat diam sebentar dengan kadar membaca subhanallah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Namanya Allahu Akbar. Sebelum sesudah takbiratul ihram, begana setempat dulu hanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Jangan langsung Allahu Akbar kabira. Nah, itu ada kepala sunat. Artinya pada ada jedanya antara takbiratul ihram dengan doa kita. Harusnya dijeda dulu setelah takbir, jeda setumat. Jedanya siapa? Jedanya dengan kadar saat membaca subhanallah. Membaca subhanallah setumat aja subhanallah. Nah, setumat aja. Hanya kadar hukumnya sunnah. Kemudian baina doa iftitah wa ta'awuzi, antara doa iftitah dan ta'awuz. Nah, ba'udzu billah atau doa iftitah itu dihalat dengan diam. Bawahnya Allahu Akbar. Begana dulu. Hanya Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa ana minal muslimin. Begana setumpat pulang. Hanya a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, itu hukumnya hukum sunnah. Kemudian yang ketiga baina ta'awuz wal Fatihah, antara ta'awuz dan Fatihah. Artinya bila sudah membaca doa iftitah, kan dihalat tadi dengan diam satu part, hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana satu part pulang? Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Antara ba'udzubillah dengan bismillah jangan langsung, ada jeda setelah turunnya sunnah. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak perkara sunnah. Artinya harus dijeda antara a'udzubillah dengan kalimat bismillah, harus dijeda setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu hukumnya hukum sunnah. Kemudian yang keempat baina akhiril Fatihah wa amin ila akhir wallahu a'lam bissawab. Nanti itu saya dapat usahakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan mendengarkan, dan insyaallah kita akan sambung minggu akan depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur,
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna